Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Waalaikumsalam. Hozinatul Asrori. Kita satu tim dalam komunitas dibaca. Dan mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari apa yang saya sampaikan malam hari ini. Terutama untuk teman-teman para IBO baru yang baru join di Bisnis NW dan eh, para pelanggan prioritas, serta mungkin teman-teman IBO yang mungkin sudah lama tidak aktif, malam hari ini aktif lagi, atau teman-teman IBO yang selama ini terus berjuang, dan mudah-mudahan malam hari ada sesuatu hal yang kemudian bisa Bapak Ibu petik dan kemudian itu menjadi pemantik untuk kemudian Bapak Ibu bisa melesat bisnisnya dan merealisasikan apa yang menjadi impiannya selama ini. Dan tidak perlu berlama-lama, saya akan langsung share materi malam hari ini. Kita akan membahas tentang training new IPO, menjalankan MW dengan metode dibaca. Kenapa saya bilang metode dibaca? Karena di MW itu ada banyak komunitas dan ada banyak metode untuk masing-masing komunitas itu menjalankan sistem bisnisnya. Secara baku ada sistemnya dari MW, tetapi secara pengembangan teknis di lapangnya masing-masing komunitas mengembangkan dengan cara masing-masing. Nah, sebelum jauh ke sana, eh, Bapak Ibu ingat materi ini, teman-teman, adik-adik semua, 9 faktor motivasi utama. Kenapa kemarin memutuskan join, meskipun menjadi pelanggan prioritas atau menjadi newcomer, anggota baru dari IPO. Apa sih yang melatar belakang ini, Bapak Ibu adik-adik semua untuk bergabung di bisnis ini? Mungkin malam hari ini saya akan menyebutkan beberapa beberapa di antaranya. Mungkin juga dari apa yang saya sebutkan nanti tidak ada, tetapi mungkin bisa terwakili. Yang pertama, teman-teman semua bergabung di bisnis ini mungkin karena ingin backup income atau ingin tambahan income. Selama ini bagi ibu-ibu mungkin suaminya sudah bekerja tapi merasa agak kurang, atau bapak ibu semuanya sudah bekerja tetapi ada sesuatu hal yang kemudian menjadi berkurang sehingga perlu pendapatan tambahan. Bisa saja seperti itu. Atau mungkin bapak ibu sudah bisa membayangkan dari materi kemarin di awal, di materi dasar, kemudian di awal-awal di prosumer affiliate sudah punya gambaran betapa orang-orang yang kemudian sudah sukses di bisnis ini punya banyak waktu. Mungkin itu bagian dari keinginan Bapak Ibu gabung di bisnis ini. Atau mungkin punya kebebasan finansial. Ya, mungkin tidak untuk kita orang-orang yang awam, mungkin tidak terlalu yang tinggi-tinggi lah, bebas finansial dalam arti kalau mau beli garam tidak lagi berhutang, tidak lagi pinjam tetangga. Kalau kalau hari ini harga cabai naik turun, kita tidak terinflasi, sehingga kalau sudah kita ada kebutuhan apa-apa, minimal skala ke pokok kita tidak kebingungan. Yang mana jika selama ini kita masih kekurangan, dengan gabung di bisnis harapannya kita bisa bebas finansial, bebas beli mobil, bebas beli rumah, bebas beli dan lain sebagainya. Bahkan kalau teman-teman sudah membaca riwayat saya, istilahnya bebas untuk memilih program bayi tabung seperti yang pernah saya alami dan dulunya tidak terbayang seperti itu. Nah, atau mungkin pengen punya usaha sendiri bagi teman-teman yang selama ini ikut orang atau ikut perusahaan atau jadi karyawan, jadi anak ASN dari TNI, Polri atau dan lain sebagainya. Sudah mulai jenuh, mulai lelah, kepinginnya usaha sendiri. Atau Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya kepingin nih. Sekarang lagi digelontor 200 triliun. Ingin pinjam-pinjam untuk buka usaha. Mungkin bikin kafe atau mungkin bikin clothing atau banyak hal. Intinya kepingin usaha sendiri agar kemudian kita bisa mengatur waktu. Bisa jadi. Itu bagian dari keinginannya Bapak Ibu. Kenapa kemarin memutuskan gabung di bisnis ini.
atau mungkin pendidikan anak. Kebetulan di sini di sebelah sini ada anak-anak usia dini, anak-anak usia setahun, 2 tahun, ya, apple tree. Itu lumayan untuk kelas Kediri, kota kecil, ya masuk lebih dari 20 juta. Atau sekolah favorit yang lainnya, sekarang yang ternyata tidak sedikit. Walaupun mungkin di luar sana ada banyak sekolah-sekolah yang dibiayai pemerintah, tetapi mungkin saja ada beberapa hal yang dibiayai pemerintah itu kita kurang seret, kurang tinggi atau kurang bonafit atau circle-nya kurang semisal. Atau selama ini teman-teman masuk untuk yang punya anak-anak SMA mau sebentar lagi kuliah sudah mulai mikir di mana hari ini harga-harga mulai tinggi, pendapatan masih tetap, belum ada kenaikan, mulai berpikir. Ini kalau kakaknya kuliah, adiknya nggak sekolah. Kalau adiknya sekolah, nanti kakaknya nggak kuliah. Mulai berpikir itu. Mungkin seperti itu alasannya kemarin memutuskan di bisnis ini. Nggak masalah masing-masing. Atau mungkin teman-teman kepingin banyak beramal. Harapannya dengan mendapatkan pendapatan tambahan dari bisnis MB, itu Bapak Ibu bisa melakukan banyak hal. Mungkin bisa sedekah, bisa bangun masjid yang muslim, bisa melakukan bina santunan atau dan lain sebagainya mungkin. Bisa jadi seperti itu. Masing-masing kita akan berbeda-beda. Atau kepingin pensiun dini. Nah, seperti leader kita Pak Anton dari karyawan bank dan berangkatnya datang ke kantor paling duluan, pulang paling belakangan. Kepinginnya di usia muda, beliaunya penghafal Al-Quran, hafiz, ingin menjaga itu, dan apalagi anaknya sedang tumbuh-tumbuhnya, sambil informasi hampir setiap minggu ikut olimpiade ke sana kemari. Atau seperti saya juga pensiun dini, pensiun dini dari petani. Nah, kalau jadi petani, ya kalau petani dengan luasan lumayan itu mungkin bisa untuk nabung, tapi kalau untuk yang tidak punya lahan sendiri ya lumayan. Atau seperti istri saya, akhirnya alhamdulillah dari bisnis MB ini bisa resign pensiun dini dari karyawan BUMN yang lumayan sudah jadi staf golongan 4 kalau kurang, kalau enggak lebih kalau 4 atau 3 D atau apa, itu pensiun dini, lebih fokus untuk setiap hari ngomong anak. Alhamdulillah berkah 2 anak yang setelah 13 tahun menunggu. Mungkin Bapak Ibu juga seperti itu, mulai mulai lelah, mulai jenuh menjadi karyawan, menjadi ikut orang, bisa jadi itu menjadi alasan. Atau bagi yang senang-senang traveling, mungkin ingin jalan-jalan ke luar negeri. Tadi kemarin disampaikan pada saat presentasi kita bahwasanya salah satu reward di bisnis ini adalah keliling, keliling luar negeri. Kayak saya tahun ini seharusnya ke Cina, tapi untuk tahun ini kita pending. Tahun depan, eh, ya tahun depan kita naik kapal pesiar keliling 3 negara. Padahal bahasanya saya juga tidak ngerti, tapi kita diberi kesempatan untuk keliling negara. Ada Korea, ada Cina, ada Jepang. Mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu, adik-adik semua punya keinginan seperti itu. Mungkin tidak sama, Pak kok nggak umrah sih, Pak? Hadiahnya mungkin yang Muslim akan bertanya seperti itu. Ya, bisnis ini bisnis global, bisnis umum. Kita tidak terafiliasi kepada salah satu keyakinan. Tapi kalau saya yakin kan, kalau Bapak Ibu sudah bisa ALS ikut jalan-jalan traveling dengan bisnis MB, maka kemudian kayak Pak Aromi itu, kayak Pak kayak Pak Anton, Pak Aromi setiap setahun 2 tahun sekali umroh. Pak Anton setiap tahun dijadwalkan umroh. Ya, dengan bisnis ini. Artinya kalau Bapak Ibu sudah dapat reward ke luar negeri berarti bonusnya besar. Nah, ketika bonusnya besar, secara umum dari MB-nya dapat reward kemana ke negara-negara yang tidak ditunjuk. Tapi secara bisnis berarti ada income-nya ditabung untuk bisa menjalankan traveling dengan sesuai tujuan dan keyakinannya masing-masing, yang umroh atau yang mungkin yang agama Hindu, Buddha ke Bali atau kemana ke India atau kemana Katolik ke Vatikan dan lain sebagainya. Yang terakhir mungkin ingin pengembangan diri, ingin jadi entrepreneur, ingin jadi inspirator, ingin jadi motivator, atau ingin
kayak Pak Kiai Sampurti lebih mendalami dai-nya untuk syiar agamanya atau dan lain sebagainya, lebih punya waktu untuk eh, yoga atau mungkin untuk mendalami spiritual atau dan lain sebagainya yang ingin dikembangkan dalam dirinya. Ini 9 faktor motivasi utama yang biasanya di antara kita minimal punya salah satu keinginan di antaranya ya. Nah, dari sini maka kemudian saya ingin responnya Bapak Ibu semua ya. Dari 9 motivasi ini saya ingin responnya Bapak Ibu semua. Respon yang pertama dari 5 pertanyaan Mas ya. Yang pertama, apa prioritas nomor satunya Anda? Mungkin bisa diketik di kolom komen, di kolom chat ini. Dibantu saya. Ayo, apa prioritas nomor satu Anda? Masing-masing kita akan berbeda. Ada yang boleh nomor satu, ada yang boleh nomor dua, ada yang boleh nomor empat, ada yang boleh nomor enam. Ya, pelan-pelan. Oke, ada yang dua, tiga. Ayo, ada yang boleh nomor lima. Nomor berapa coba? Prioritasnya, prioritasnya. Ya kalau maunya bisanya semuanya sih sembilan sembilannya. Tapi eh, kita kadang-kala masing-masing kita hari ini punya prioritas yang berbeda-beda. Nomor satu dulu kah? Nomor dua dulu kah? Nomor tiga dulu kah? Nomor sembilan dulu kah? Atau teman-teman biasanya Gen Z itu nomor delapan dulu kah? Baru nomor sembilan. Karena karena sebenarnya masing-masing punya prioritas masing-masing. Kalau dipilih, ingin pilih satu saja prioritas yang pertama, ayo mulai belajar. Itu ada yang mulai tiga. Itu prioritas pertamanya, ayo belajar. Prioritas pertamanya apa? Oke, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Ya, kenapa nomor yang Anda sebut tadi menjadi prioritas? Mungkin yang memilih nomor satu, kenapa nomor satu menjadi prioritas? Ya Pak, saya selama ini kekurangan uang. Atau yang memilih nomor dua, ya Pak, mungkin saya selama ini berangkat pagi, pulang petang, berangkat lagi lembur, pulang dini hari, sehingga saya nggak punya banyak waktu, Pak. Mungkin. Ayo coba ditulis. Kenapa nomor nomor satu, nomor dua, yang nomor tiga atau nomor sampai sembilan tadi yang Bapak Ibu pilih, yang adik-adik pilih itu menjadi prioritas utamanya. Kalau prioritasnya yang pertama, kenapa tidak nomor dua? Kalau prioritas pertamanya nomor sembilan, kenapa tidak nomor delapan? Oke, istilah ini karena pendapatan saya masih kurang. Oke, ayo. Terutama yang baru-baru, terutama IPO baru. Ayo responnya. Mungkin ada yang prioritas saya nomor 5 karena anak saya sekarang kelas 6, bentar lagi naik kelas butuh eh, uang gedung atau SMP atau mau kuliah atau dan lain sebagainya. Kenapa? Oke, silahkan. Kebebasan finansial nomor 3. Kalau nomor 3 terpenuhi, semuanya terpenuhi. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi tidak apa-apa, itu silahkan. Nomor 9, kalau pribadi berkembang, rezeki datang. Alhamdulillah. Ayo,
Masing-masing punya alasan dan argumentasinya masing-masing. Oke, kita lanjut. Kenapa itu penting bagi Anda? Kenapa tidak bagi orang lain? Mungkin Bapak Ibu artinya seperti ini. Ketika tadi Bapak Ibu memilih pendidikan anak, Ibu Bapak mungkin Bapak penting pendidikan anak. Kenapa harus penting membiayai pendidikan anak? Kenapa? Ya. Atau mungkin Ibu kepingin pensiun dini. Kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Nomor satu, untuk banyak kebutuhan, pendapatan tambahan. Kenapa itu penting? Kenapa nomor satu itu penting? Kenapa nomor dua itu penting? Kenapa nomor tiga itu penting? Kenapa punya usaha penting bagi Bapak, bagi Ibu? Kenapa beramal itu penting? Yang memilih beramal. Kenapa pensiun dini penting bagi teman-teman adik-adik yang memilih pensiun dini? Ayo, silahkan direspon di kolom chat. Itu penting karena ingin melanjutkan kuliah. Insya Allah kabul. Saat semuanya semuanya mahal, pendapatan belum bertambah. Insya Allah, mudah-mudahan sukses di sini dan mendapatkan tambahan income. Oke, kita lanjutkan pertanyaan keempat. Bayangkan keinginannya Bapak Ibu tadi, jika memilih nomor satu, jika memilih nomor dua, jika memilih nomor tiga, jika memilih nomor empat, atau dan seterusnya, memilih salah satu nomor satu, nomor dari sembilan tadi, dan Bapak Ibu adik-adik semua sudah menganggap itu penting, jikalau ternyata tidak tercapai, apa risikonya yang terjadi? Mungkinkah untuk adik-adik yang tadi memilih untuk kebebasan finansial agar bisa kuliah, risikonya apa? Apa benar ketika tidak ada tambahan income dari MB, terus kemudian nanti tidak kuliah, risikonya? Apa kemudian risikonya bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak ingin menyekolahkan di sekolah yang mahal, yang baik, risikonya adalah kemudian ya harus menerima sekolah di samping rumah yang mungkin standarnya di bawah dari apa yang diimpikan. Apakah seperti itu atau seperti apa risikonya? Apa yang terjadi dari apa yang jadi keinginan Bapak Ibu jika itu tidak tercapai? Intinya seperti itu. Ya. Risikonya ada yang risikonya tidak ada perubahan. Pak, ada yang risikonya saya tidak bisa jalan-jalan keluar negeri. Pak, risikonya saya akhirnya untuk pengembangan diri cukup membaca e-book, tidak bisa membeli buku-buku, tidak bisa ikut seminar, tidak bisa ikut atau dan lain sebagainya. Kalau kemudian tidak bisa pendapatan income tambahan, risikonya akan saya akan bekerja, Pak, sampai masa pensiun saya, Pak. Risikonya, nah, coba. Oke.
Mudah-mudahan yang mau menulis ke depannya tidak sampai terjadi resiko yang terjadi. Yang mau merespon dari pertanyaan saya mudah-mudahan segera sukses di bisnis ini. Oke, pertanyaan yang terakhir, lanjutan. Pertanyaan yang terakhir, kenapa jika risiko itu terjadi membuat Bapak Ibu khawatir? Kenapa anak cucu saya nanti merasa sedih? Kenapa khawatir jika impiannya tidak tercapai? Kenapa khawatir bekerja sampai tua? Kenapa? Saya khawatir Pak, mungkin umur saya tidak panjang. Saya khawatir Pak, mungkin kesehatan saya tidak sampai mampu untuk masa usia pensiun saya. Saya khawatir Pak, mungkin eh, saya akan hidup dengan penuh kerja keras. Saya khawatir Pak dan lain sebagainya. Kenapa pilihannya Bapak Ibu tadi jika tidak tercapai itu mengandung risiko. Jika risikonya bisa diungkapkan, kenapa kekhawatiran sampai muncul risiko seperti itu? Khawatir tidak bisa menghidupi keluarga, kita tidak tahu gejolak ekonomi ke depan, khawatir dan bekerja seumur hidup, khawatir orang tuanya kita belum melihat kesuksesan kita, khawatir. Dan saya berdoa mudah-mudahan dengan bisnis yang kita bahas malam hari ini menjadi solusi semua agar kekhawatiran yang Bapak Ibu rasakan itu akan hilang, akan sirna dengan tercapainya apa yang menjadi pilihan prioritas Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan. Dan saya optimis bisa. Khawatir anaknya hidup susah, khawatir. Saya tidak akan menyelesaikan tentang kekhawatiran-kekhawatiran itu. Malam hari ini saya pada posisi bertanya. Oke, kita cukupi pertanyaan-pertanyaan itu dan mudah-mudahan apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu semua, apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu semuanya itu akan terjawab dengan bisnis ini. Yang kepingin fokus beramal, yang kepingin fokus beribadah, yang kepingin pendapatan tambahan, yang kepingin punya kebebasan waktu, kebebasan finansial, yang kepingin punya usaha sendiri, insya Allah bisnis MW menjadi pintu untuk kemudian Bapak Ibu ke depannya tidak perlu khawatir lagi. Oke? Oleh sebab itu, perhatikan kemudian materi kita berikut ini, yaitu mengetahui basic-basic tentang bisnis MB. Oke, dasar penting untuk nyewa IPO. Jadi yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, itu saya ingin mengubah Bapak Ibu semua dan itu nantinya untuk teman-teman terutama para new IPO atau para IPO yang belum pernah dapat materi itu, itulah salah satu cara kita bisa menjapri prospek kita nantinya untuk menggali emosional mereka, untuk menggali kekhawatiran mereka, sehingga kita bisa masuk memberikan solusi. Apa Pak solusinya dari kekhawatiran itu? Solusinya yuk ikut bisnis MB. Dari 9 motivasi ini ujung-ujungnya kalau sukses di bisnis MB bisa beribadah, bisa beramal, bisa
sekolah yang sesuai keinginan, bisa punya banyak waktu kayak saya hari ini nyantai, kan seperti itu. Arahnya adalah ini solusinya apa? Bisnis MBA. Bagaimana cara menjalankan bisnis MBA? Berikut. Dasar penting untuk para new IBO yang perlu pelajari Bapak Ibu, terutama teman-teman yang hari ini baru join. Yang pertama harus belajar login web dulu, login webnya MB, belajar, ya, belajar. Yang baru 1 bulan 2 bulan tidak harus bisa, tapi ayo terus belajar, belajar login. Ya. Yang kedua belajar belanja. Oke lah awal-awal dibantu apply-nya nggak masalah, dilayani tidak masalah, tapi kita harus punya PR. Kalau sekarang belum bisa, besok belum bisa, 1 bulan belum bisa, 2 bulan belum bisa, tetap PR-nya adalah belajar belanja. Karena pada akhirnya nantinya kalau Bapak Ibu ingin tumbuh di bisnis nih, juga akan mengajari orang lain. Dan ini cara sistematikanya ada, di YouTube ada, di materinya Pak Romi yang disusun juga ada, teknis-teknis bagaimana cara belajar. Cara belanja secara online. Bagi Bapak Ibu yang beruntung dekat ABC atau store-nya MB enak. Tapi yang bagi yang jauh mau online harus belajar. Yang kedua, belajar mengundang. Belajar mengundang ke kelas BMR, terutama untuk set saya, BMR, Bimbingan Mahna Rezeki. Untuk teman-teman yang malam hari ini hadir dari grupnya yang lain, silahkan menyesuaikan nama grupnya. Intinya belajar mengundang. Dari manapun sumbernya, dari IG, dari TikTok, dari WA, atau dari manapun, intinya bagaimana mengkonvert mereka mengundang ke kelas bimbingan. Ya, belajar, belajar. Yung IBO, belajar ini. Penting. Yang kedua, belajar mengawal atau menyimak materi, mendengarin ATBS, dan memindah ke kelas prosumer affiliate. Jadi, ketika sudah masuk di kelas bimbingan tadi, Bapak Ibu harus belajar bagaimana mengawal mereka yang sudah masuk di kelas BMR tadi untuk mereka mau menyimak materinya, materi yang diberikan. Para leader ada yang pakai materi 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Setelah silahkan masing-masing ikuti upline-nya. Kalau upline-nya adalah saya sekarang pakai yang 7 hari. Ya, ikuti itu. Mengawal mereka, ini kuncinya untuk sukses menjawab 9 motivasi yang Bapak Ibu butuhkan tadi. Yang kelima, belajar mengundang prospek dari tadi ke kelas dasar untuk bagaimana ketika dikawal kemudian mengundang untuk ikut kelas prosumer dan ikut acara seperti ini. Rabu Zoomnet yang akan ke depan kita akan rutin di Rabu Zoomnet agar Bapak Ibu bisa dibantu untuk closing agar mereka join. Belajar. Sudah masuk di grup, dikawal agar mereka mau mengikuti materinya, terus kemudian juga belajar mendekati mereka untuk mau ikut agar bagaimana mereka mau ikut di Zoom. Kalau tidak Zoom ada di YouTube, ya. Kalau biasanya malam Rabu tidak bisa ikut closing presentasi MB, minimal di situ ada rekamannya atau ada video YouTube-nya. Minta itu. Pastikan prospeknya Bapak Ibu yang memang sudah level layaknya untuk mendengarkan presentasi, Bapak Ibu harus belajar mengawal mereka untuk ikut presentasi. Yang terakhir, belajar menjoinkan. Ya, belajar menjoinkan. Awal-awal mungkin karena Bapak Ibu yang bulan ini, bulan kemarin yang IBO belum bisa menjoinkan orang, mulailah belajar. Salah satu belajarnya adalah prospek boleh, atau keluarganya boleh untuk belajar. Sudah belajar web, sudah bisa masuk-masuk, cobalah belajar, joinkan. Kalau yang teman-teman yang muda, coba joinkan orang tuanya untuk belajar. Kalau ibu-ibu, coba joinkan kakaknya, adiknya, tetangganya, mbahnya, coba belajar menjoin. Jangan takut salah. Setelah belajar login, belajar belanja, belajar undang prospek, dan lain sebagainya sampai bawah, yang telah belajar menjoin. Kalau nanti satu step menjoinkan itu sudah bisa menjoinkan, kalau takut orang lain menjoinkan orang lain salah, coba warga sendiri joinkan. Tapi jangan pasangannya, karena di sini berpasangan. Ya, nanti kalaupun toh Bapak Ibu atau adik-adik menjoinkan, keluarganya sendiri itu ada lego. Oh, bisa saya. Bisa saya. Setelah dijoinkan nanti dilihat di webnya, wah, saya punya tim di bawah saya.
sekarang melihatnya. Tanya itu Kaplan. Ya, itu dasarnya. Dasar pentingnya IPO. Ini, bahasa baca ini. Ya, itu pelajari. Nah, sekarang kita wawasan dasar tentang bisnis MB. Bisnis MB saya tidak akan mengulang-ulang lebih dalam. Ini akan saya sampaikan dengan sangat cepat. Bahwasanya bisnis MB itu didirikan oleh Rick DeVos dan Stefan Handel tahun 1959, dan orang ini adalah orang Belanda yang hijrah ke Amerika, ya, orang Belanda yang hijrah ke Amerika, bukan orang Israel, ya. Dan hari ini yang memimpin bisnis ini sudah anak turunnya, yaitu Dr. Vos dan Steve Van Handel. Kalau ayahnya Jay Van Handel, anaknya Steve Van Handel. Itu wawasan dasar yang harus teman-teman Ibu ketahui, ya. Oke, sekarang kita ngomong support system. Selebihnya saya tidak akan membahas lebih dalam karena kemarin di presentasi sudah dan di grup-grup masing-masing sudah ada dasarnya. Saya akan hanya mengingatkan pokok-pokok yang perlu menjadi kuncinya teman-teman agar nantinya cepat melesat, cepat sukses, cepat bisa terrealisasikan 9 pilihan motivasi utamanya Bapak Ibu semua. Oke. Dan sekarang ngomong support system MB. Support system MB atau komunitas yang menjalankan sistem bisnis MB di Indonesia itu ada banyak, ada 9. Ya. Jadi Pak, kemarin saya lihat di Telegram kayak gini, saya lihat di IG kayak gini, itu mungkin komunitas yang berbeda dengan kita. Jangankan nanti komunitas yang di luar sana, di kita aja nanti ada banyak yang berbeda, ya. Jadi di kita ada yang tertua yang dulu masuk membawa sini itu ada N21. Kita bagian dari pecahan N21 yang sekarang itu untuk acara-acara motivasi inspirasinya kita gabung lagi. Tapi untuk acara-acara teknik seperti ini kita tetap berbeda, ya. Ada juga yang namanya Karador, ada yang namanya TQG, ada yang namanya TWW, ACC, dan itu kurang lebihnya saya nggak hafal detailnya. Dan kita yang terbaru dan asli dari Indonesia baca ya dari kanal Dokter Sigit. Kalau yang lain-lainnya ini biasanya itu istilahnya konseptornya atau yang mendirikan sistem ini, yang membangun komunitas ini biasanya dari luar. Ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, ada yang dari Amerika. Ini macam-macam. Biar Bapak Ibu, saya garis bawahi ini biar Bapak Ibu nanti kalau ketemu sistem di luaran baik secara offline maupun online itu tidak bingung. Masing-masing ini punya kesamaan kalau sekarang sama-sama hybrid. Hybrid itu ya mereka menjalankan online juga offline. Kalau dulu sebelum COVID kita satu-satunya yang sudah duluan menjalankan sistem ini dengan cara online. Tetapi dengan kemarin adanya COVID memaksa komunitas-komunitas yang lain yang mungkin Bapak Ibu yang mungkin baby booms atau milenial ke atas ya yang dulu menjalankan dengan sistem lama biasa presentasi itu dengan cara offline istilahnya namanya. Nah, tetapi dengan adanya COVID kemarin semuanya beradaptasi. Yang awalnya offline mereka juga mau nggak mau belajar online. Nah, kita sebelum COVID sudah 2016 sudah memulai dengan cara online. Begitu kemarin ada COVID, kita untung karena kita sudah terbiasa dengan cara online. Tetapi pasca COVID, mau nggak mau, dibaca juga mulai beradaptasi. Kita juga mengembangkan dengan cara-cara offline. Jadi dibalik, kalau mereka sebelum 2017 rata-rata support system yang lainnya itu fokusnya offline, terus kemudian ada COVID mereka belajar online. Kita sebelum COVID itu online, saat COVID boom online, pasca COVID. Karena di online itu sekarang ada banyak sekali cara-cara persaingan, maka dan ternyata kita malah terlena orang-orang di sekitar kita, orang tetangga kita dan lain sebagainya, kita malah kita presentasi selama ini, maka kemudian hari ini kita juga mulai belajar bagaimana presentasi offline-nya, walaupun belum ketemu bentuk provennya. Nah, kalau di lain dibaca itu sangat tidak boleh outslining. Jadi Bapak Ibu hadir di seminar dengan timnya orang lain itu tidak boleh. Kalau di luar harus dengan satu tim, Bapak Ibu dengan satu tim. Artinya
Kalau tidak dalam beda platinum itu tidak boleh saling istilahnya saling berinteraksi walaupun satu komunitas. Kita lumayan lunak, timnya Pak Romi bisa berdiskusi dengan timnya Pak Sulaiman, timnya Pak Sulaiman bisa berdiskusi dengan timnya Pak Anton walaupun tidak sampai sedalam. Kita lumayan lunak. Tapi sebenarnya dari dokter Sigit sangat menyarankan sebenarnya kita tetap tidak boleh cross lining. Karena kalau cross lining akhirnya, oh enak ya upline-mu perhatian, upline-mu enggak perhatian banget. Enak ya upline-mu pinter, upline-mu enggak pinter. Dan lain sebagainya. Itu yang menjadi benih-benih nantinya ke depannya itu menjadi perusak sistem. Padahal kita sudah punya sistem. Ya. Kuncinya sukses di bisnis ini adalah mengikuti menjalankan sistem. Sistem ini sudah dirancang selama kurang lebihnya 15 tahun oleh Dr. Sigit dan mulai ditemukan sekitar 10 tahun yang lalu dan diaplikasikan 8 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah lumayan proven, lumayan terbukti kita bisa membangun sebuah komunitas dengan banyak sekali orang-orang di dalamnya. Bisa jadi teman-teman nantinya, Pak, ini sistem ini kurang gini ya. Namanya membangun sistem. Yang pertama, kalau kita ibarat naik Fortuner, jangan terlalu membandingkan dengan mobil Fortuner, mobil Pajero. Beda. Mau tidak mau, kalau kita sudah memutuskan naik mobil Fortuner, iya, maka kemudian sesuaikanlah, adaptasikanlah diri Anda dengan Fortuner. Jangan diadaptasikan dengan naik becak, jangan diadaptasikan dengan naik kol diesel, kol El Sape. Nah, juga akan beda kol bak atau truk, jelas beda. Ya, kalau Bapak Ibu nanti merasa naik truk, terus kemudian bilang, wah enak ya naik sedan itu, wah enak ya naik Pajero itu. Nanti malah nggak akan nyampe. Ya. Ikuti saja sistemnya. Bapak Ibu sudah memutuskan dengan komunitas dibaca, join dengan dibaca, dan insya Allah sudah terbukti banyak yang sudah di sana, maka ikutilah. Adaptasikan dirinya Bapak Ibu. Mungkin tidak sama dengan yang selama ini. Atau mungkin ada yang IBO lama yang kemudian dulu ada di komunitas sebelah dan sekarang sudah lama tidak aktif, sekarang di sini. Silahkan adaptasi. Ya. Karena siapapun Anda bisa mendapatkan penghasilan 25 juta pertama di bisnis MB. Sudah banyak buktinya. Ya. Kita sudah banyak bukti di komunitas kita sendiri. Jangankan di MB Indonesia. Kalau di MB Indonesia sudah bukan ratusan, tapi ribuan. Tapi di kita yang relatif umurnya masih 7 tahun dengan komunitas kita, kita sudah banyak sekali, ratusan orang yang terbantu ekonominya. Nah, sistem kita apa? Sistem kita adalah menjalankan dengan 3 langkah. Mungkin di luar sana ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Di kita 3 langkah. Langkah yang pertama belanja. Bisnis ini bukan bisnis sekali daftar untuk selamanya seumur hidup, tidak. Sekali daftar akan dapat income. Tidak. Kita seperti Bapak Ibu bayangkan punya mall. Maka harus dikelola mallnya. Bagaimana ramai, bagaimana bertumbuh, bagaimana ada yang belanja, ada interaksi ekonomi di sana. Yang pertama, langkah yang pertama, belanja. Langkah yang kedua, bantu banyak orang. Istilahnya mengajak orang untuk di kelas tadi BMR agar mereka mau join. Yang ketiga, jaga semangat. Karena apa? Ini penting untuk langkah menjadi langkah ketiga. Karena bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa ikut perusahaan, terbiasa ikut pekerjaan orang lain, mungkin mereka sudah ada sistemnya. Kamu harus berangkat pagi, kalau tidak berangkat pagi, maka kemudian namanya absen. Kalau banyak absen, maka nggak digaji. Kita sistem digaji. Makanya itu memaksa seseorang bangun pagi berangkat ke kantor. Di kita, karena ini bisnis bebas, kalau kita tidak punya sikap mental dan attitude bekerja keras, maka biasanya itu kita akan mudah naik turun semangatnya, akan mudah muncul kemalasannya. Maka kemudian penting untuk menjaga semangat agar bagaimana kita secara mandiri, secara individu untuk mau mempunyai schedule kerja
Sebelum kita pasif income, sebelum kita pada posisi tertentu, maka di awal-awal perlu kerja keras, perlu melakukan langkah-langkahnya. Ya, itu langkah ketiga. Maka dari tiga langkah itu kita jabarkan. Langkah yang pertama belanja. Belanja untuk Bapak Ibu silahkan menyesuaikan. Bagi teman-teman yang kemarin gabung di bisnis ini karena harapan ingin sukses dan kebetulan belum punya uang, belum punya modal, minimal alihkan apa yang menjadi kebutuhan pokok Bapak Ibu semuanya. Kebutuhan pokoknya apa? Mungkin Bapak Ibu masih terbiasa gosok gigi, cobalah ganti pasta giginya. Mungkin Bapak Ibu masih terbiasa keramas, kecuali memang yang amit, mohon maaf, yang botak tidak perlu keramas, mungkin nggak pernah belanja, mungkin nggak perlu. Tapi mulailah dari situ. Atau mungkin kemarin yang masuk di bisnisnya karena Nutrilite-nya, karena suplemennya, silahkan belanja apa yang menjadi kebutuhan pokok. Ya Bapak Ibu, itu langkah pertama, belanja dulu. Ya, belanja dulu. Dengan segera belanja, Bapak Ibu nanti akan dapat katalog. Biasanya akan dapat katalog. Dari sana akan belajar ada produk-produk apa aja. Karena apa? Produknya banyak sekali. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu, Pak, saya itu nggak punya modal, join MB, kepinginnya ingin sukses. Iya, belanja dulu. Dengan belanja itu meyakinkan Bapak Ibu, terus kemudian Bapak Ibu dengan belanja itu akan dengan yakin akan bisa merekrutkan dan berdoalah merekrut orang, bisa merekrut orang-orang yang mudah nanti mampu belanja, sehingga yang Bapak Ibu awalnya tidak mampu belanja mengembangkan bisnis ini akan mendapatkan income. Ketika mendapatkan income nanti diatur sekian untuk dinikmati hidup. Yang kemarin punya utang beli garamnya belum dibayar, yang kemarin punya utang beli berasnya belum dibayar, tidak semuanya dilunasi, tapi separuh, yang separuh untuk nambah belanja. Belanjanya saya yang belanja sabun di sini, saya yang belanja odolnya harus di ini. Saya yang kebetulan saya pekerja keras, sering capek-capek, saya beli suplemennya di sini dailynya. Seperti itu. Harus cerdas. Konsumen affiliate. Kita menjadi konsumen yang cerdas. Ya. Itu belanja yang pernah belanja. Karena apa? Di bisnis ini bisnis ini yang pertama jalannya karena belanja. Yang kedua di MB ada banyak sekali pilihan produknya. Ada sekitar 350 macam produk. Ya. Kalau bisa ini tapi sekarang tidak. Kalau dulu itu semua berlaku semua. Kalau dulu. Kalau sekarang tidak. Untuk produk-produk yang cair itu tetap ada biaya ongkirnya. Untuk produk-produk yang non cair itu bisa minimal belanja 800 itu bisa free ongkir. Ya, sampai tahu sekarang. Belanja 800 kalau yang non cair biasanya itu tanpa ada tambahan. Kalau yang dulu, yang sekarang kalau ada yang cair biasanya ada tambahan ongkos pengiriman. Tetapi ongkos pengiriman kalau dibandingkan di luar sana, insya Allah harganya masih lebih murah di kita. Oke, penggolongan dari 350 produk. Ada Nutrilite, suplemen, mungkin Bapak Ibu yang pekerja keras atau sering capek-capek atau sekarang sering terradiasi oleh HP, oleh laptop, screen time, matanya capek, atau mungkin butuh suplemen yang lainnya, mungkin habis kecelakaan atau mungkin meriang, mungkin radang tenggorokan atau lain sebagainya, konsumsi Nutrilite. Apa Nutrilite? Nanti silahkan tanya kaptennya. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang terutama ibu-ibu yang suka bermake up, mulailah mengalihkan lipstiknya, belanja lipstiknya, belanja eyeshadow-nya atau removernya, pencuci untuk membersihkan wajahnya, mulailah belanja di produk kita. Dengan kita kalau kita belanja di yang tempat yang lainnya dan kita merekomendasikan orang lain, kita tidak akan dapat apa-apa. Kalau belanja di sini, kita merekomendasikan produk kita ke orang lain akan pakai, maka kita berpotensi untuk mendapatkan income. Yang kedua, ini otomotif care, yang misalnya otomotif care, tapi ini sudah tidak ready, karena ini memang bukan produk asli NW, tapi ini kita ngambil dari perusahaan lain. Misalnya ada body care, ya, tentang sabun, sampo, body lotion, dan lain sebagainya. Terus kemudian home care, ya, ada sabun cuci piring, sabun cuci baju, terus kemudian
ada untuk membersihkan porselin, ada untuk membersihkan noda-noda, banyak sekali macamnya. Ya. Terus kemudian untuk make up yang 40 ke bawah, 30 ke bawah untuk anak-anak milenial, Gen Z ini ada yang namanya Snap Skin. Dan untuk eh, perabot rumah tangga, pembersih kita ada pembersih udara dan juga ada penyaring air. Kalau penyaring air sudah sangat terbukti. Kalau Bapak Ibu kebutuhan air galonnya setiap 2 hari sekali 1 galon, saya sarankan untuk nabung beli es spring. Jatuhnya nanti per bulannya lebih irit untuk Bapak Ibu rumah tangganya pakai air galon bermerek ya, bukan air galon yang 3 ribuan itu. Kalau per 2 hari habis 1 galon, per 2 sampai 3 hari habis 1 galon, maka kemudian saya sarankan pakai es spring. Itu tinggal ngambil air kran, bisa air sumur, dia air PDAM, misalkan langsung bisa siap minum dan bahkan bisa berbagi dengan tetangga ini. Contohnya nanti per bulannya lebih irit. Itu Bapak Ibu fakta hemat produk MW, saya tidak akan mengupas lebih detail di sini. Ini tinggal membaca aja bahwasanya produk kita seperti di presentasi kemarin kita katakan konsentrat, perlu pengenceran. Kita tidak butuh wadah banyak, tapi simple konsentrat kalau waktu dipakai diencerkan. Contohnya irit. Kelihatannya mahal karena dikonsentrat, yang seharusnya segede gaban dipres jadi cuma segini. Jadi kalau pakai kayak kata pasta gigi, kalau di luaran sana satu botol bisa 2, 3 bulan. Kalau di kita ada pemakaian mereka satu permukaan sikat gigi. Kalau di kita cukup sebesar biji jagung itu sudah sangat terasa sekali di gigi, sangat konsentrat. Intinya seperti itu. Nah, langkah yang kedua, hadir di pertemuan offline atau online. Ya, nah, online kita akan ada rutin Zoom, baik Zoom webinar, Zoom Rabo, Zoom Net, atau dan sebagainya. Dan di beberapa kota yang memang di kota itu ada banyak IBO-nya, secara berkala saya akan mengadakan untuk kopdar di kota-kota tertentu yang memang secara database di saya ada banyak orang, nanti kita adakan itu. Dan biasanya ada pertemuan 4-3 bulanan, yang kalau yang sekarang itu, kalau yang 3-4 bulanan itu, ini yang online namanya WID, itu yang kita komunitas kita yang mengadakan. Terus kemudian untuk 4 bulanan sekali leadership seminar, seminar untuk kita mengangkat visual kita, mengangkat vibrasi kita, agar kita bisa meniru orang-orang yang sudah sukses, melihat langsung, karena kadang-kala kita tidak bisa membayangkan, oh diamond itu seperti itu. Kalau kita hadir di situ, itu ada getaran vibrasi yang berbeda banget. Kita bisa melihat langsung di sana orang-orang diamond, double diamond, bahkan crown, orang-orang yang berpenghasilan 100 juta lebih. Dengan seperti itu kita bisa terkapral vibrasi kita. Itu. Karena yang ketiga, membantu banyak orang hidup lebih sehat, lebih baik dan lebih sehat. Oke. Artinya proses tadi, bagaimana kita mengundang, itunya rekrutmen, ya. Yang pertama bimbingan dasar. Bimbingan dasar itu ada namanya masing-masing. Ada yang namanya BMR, ada yang namanya BLS, ada yang namanya tergantung upline-nya, tergantung platinumnya, penamaan itu. Tapi biasanya mayoritas materinya sama, bersumber dari Dokter Sigit. Walaupun ada beberapa teman yang sudah berkreasi untuk tidak menggunakan banyak-banyak menggunakan materi yang Dokter Sigit. Tidak masalah, itu kreativitasnya masing-masing. Tapi untuk Bapak Ibu yang belum platinum, jangan sekali-kali ngutak-ngatik atau jangan sekali-kali menambah, dan karena ada kaitannya dengan hak cipta, ada kaitannya dengan copywriting, ada kaitannya dengan izin, itu ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya. Bagi Bapak Ibu yang belum platinum, ikuti aja platinumnya ya. Yang kedua dari kelas bimbingan dasar, kalau di saya sekarang materinya cukup seminggu. Setelah seminggu, hari Minggu diajak pindah ke kelas prosumer affiliate. Diajak kelas di mana kelas prosumer affiliate ini 3 hari langsung di presentasi MB. Tetapi materinya di kelas itu sendiri ada seminggu ya. Setelah di prosumer affiliate kemudian join,
kemudian kita ajak Zoom seperti ini. Mudah-mudahan Zoom ini bisa rutin nantinya kita adakan. Ya. Training new IPO dan PP, pelanggan prioritas. Nah, kemudian dari itu nanti untuk koordinasi sepanjang hidup kita selagi Bapak Ibu masih tercatat menjadi IPO namanya kita FCA Academy. FCA Academy ini sebenarnya panjangan dari Front Founders Front Ambassador, peringkat tertinggi dari bisnis MW. Tapi bisa double founders. Kalau double founders itu per bulan sudah berapa M gitu. Ya. Kemudian dari semuanya IPO kita masukkan di FCA, dari FCA ini bagi ada teman-teman yang kemudian tidak berkembang atau belum berkembang, bagi teman-teman yang kemudian masih sibuk, masih istilahnya ikut bisnis hanya ikut-ikutan saja, maka tetap di FCA. Tapi bagi teman-teman yang kemudian bertumbuh, berkembang, kemudian naik level-level berikutnya, kita masukkan di kelas leader FCA. Ya. Terus kemudian dari kelas itu biasanya kita ada klasifikasi, ada tambahan, ada yang tambah, ada yang tidak di grup belanja. Grup belanja itu biasanya di sana akan ada materi tambahan lagi. Nah, jadi cara mengembangkannya simpel. Yang pertama Bapak Ibu, new IPO ini daftar nama, daftar nomor WA, daftar nama, daftar nomor WA. Dari manapun sumbernya, baik dari WA, dari IG, dari Facebook, dari TikTok, atau dari manapun, dari YouTube boleh. Atau kalau yang saya dulu awal-awal, itu ada teman yang dulunya penjual pulsa, kalau dulu kan beli pulsa kan harus nulis di buku dong. Nah, itu saya datang nih, Mas, dulu sama penjual pulsa, ya, iya, masih ada enggak buku yang dulu-dulu itu? Dia cari, kalau yang ada itu, tak kasih, istilahnya tak kasih uang rokok lah. Itu tak minta. Tapi kalau sudah yang lama-lama biasanya sudah banyak yang tidak aktif. Tapi nggak masalah, masih dapat juga bisa. Ya. Dari daftar ini diundang, diundang izin dengan yang baik-baik. Jangan asal masukkan ke grup, jangan asal spam. Nanti ini melanggar kode etik. Ya. Ajak ke kelas dasar. Kelas dasarnya biasa bernama BMR atau yang lain sebagainya, tergantung penamaan oleh upline-nya ya. Dari kelas dasar ini kemudian diseleksi siapa mereka yang kemudian mengikuti materi, mau mendengarkan ATBS, terus dari situlah mereka kita ajak masuk ke kelas berikutnya, kelas presentasi. Nah, mumpung di sini dan teman-teman IBO yang lama, kelas presentasi harus berbeda dengan kelas dasar. Ya, harus berbeda. Tidak boleh dalam kelas presentasi itu langsung di presentasi MB. Ya. Di site saya sekarang namanya prosumer affiliate. Ya, affiliate itu hanya penamaan keren yang sekarang lagi tren aja affiliate. Prinsip kerjanya affiliate kan ya, tadi mereferensikan orang untuk diundang itu aja. Ya. Nah, kemudian dari mereka yang join dijoinkan, nah kemudian dimasukkan, kalau yang sudah join dimasukkan di kelas training new IBO. Yang tidak join tetap di situ, di kelas itu menjadi alumni nantinya. Tapi biasanya ini ada beberapa yang tidak langsung join, ada yang sudah berulang-ulang, itu ada yang sudah, bahkan ada teman-teman kemarin yang dapat prospeknya yang sudah setahun di kelas presentasi, sudah setahun baru join kemarin juga ada. Nggak masalah. Ketika kita sudah, yang penting ketika kita sudah izin memasukkan mereka di kelas dasarnya, kemudian mereka berproses untuk joinnya, kadang-kadang tidak langsung juga. Karena mungkin saja waktu materi mereka lagi bad mood, lagi stres, lagi banyak pikiran, belum belum mengikuti materi, bisa saja, bisa saja. Kita sabar aja sambil kita terus cari yang baru, yang lama-lama ini jangan dibuang kalau yang belum join. Bisa jadi suatu saatnya dua bulan, 3 bulan lagi kita capai ulang. Ya, seperti itu prosesnya. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya 100 nomor WA, asumsinya 100 daftar itu bisa diundang, dan dari 100 orang itu masing-masing punya 100, kita punya potensi 100 nomor WA di grup itu. Kita punya berapa? Punya nomor WA di HP kita 100. Dari 100 itu masing-masing sekarang punya lah nomor WA 100. Itu kalau kita lihat potensinya. Yang paling penting dasarnya untuk new IBO itu setelah join, setelah belajar tadi adalah mengumpulkan aset daftar nama. Ya, aset daftar nama, kumpulkan.
Caranya ikuti arahan dari upline yang mengajak Bapak Ibu join. Bisa cek langsung dari nomor WA. Untuk yang teman-teman yang baru saya sarankan untuk mengklasifikasi teman-teman yang kemudian bisa kita istilahnya kasarnya bisa kita intimidasi. Intinya kalau kita mengundang mereka kita nggak sungkan. Itu untuk awal-awal. Bagi itu katakanlah ada gerak aku berani nggak yang undang aku biasanya seperti itu. Cobalah dimulai dari orang-orang kalau itu gampang aku berani. Kalau itu dimulai aja yang paling gampang, yang paling dominan kita iseng-iseng tak belajar undang temanku yang ini. Jadi mulai mengundang orang yang paling Anda berani coba. Yang disungkan-sungkani skip aja dulu. Takut tolak, takut di istilahnya kalau istilah orang Jawa takut dientai atau takut istilahnya apa ya? Istilah pokoknya takut untuk tidak diterima. Ya, itu yang pertama. Menggali potensi nomor WA. Survei mengatakan rata-rata masyarakat punya lah itu tadi punya daftar nama 200 sampai 300 masing-masing kita rata-rata punya itu. Asal tapi bagi yang tidak baru kehilangan HP ya biasanya rata-rata punya ratusan. Kalau punya kita sendiri tidak punya 200 biasanya dengan pasangan kita atau dengan salah satu keluarga kita biasanya kalau dikumpul-kumpulkan dalam satu keluarga itu ada sekitar 300-an. Kalau mentok-mentoknya secara simpelnya klik di Google daftar grup WA aktif Kabupaten mana sebenarnya Kediri ya. Daftar daftar grup WA aktif Kabupaten Kediri nanti akan keluar Pak. Ya, cobalah masuk-masuk ke sana dan saran saya untuk yang awal-awal jangan terburu masuk pada grup-grup yang sifatnya juga sama-sama mencari nomor, sama-sama promosi, sama-sama network marketer. Ya, nanti mereka ingin jual apa, kita ingin mengajak apa, itu mana nggak tahu. Cobalah cari grup-grup yang serius, misal kumpulan guru, kumpulan pensiunan, apa jogging, apa hit and run atau apa istilah-istilah hal-hal yang kemudian sifatnya sosial, bukan sifatnya grup jual beli itu nanti di situ ya isinya penjual-penjual aja rata-rata, tidak ada pembelinya. Kalau seperti itu kita akan capek berperang mengajak mereka karena masing-masing sedang fokus kepada kepentingan dirinya sendiri. Mungkin saja mereka kalau kita bisa menjoinkan mereka orang-orang yang sudah expert, sudah pintar di WA mungkin bagus, tapi lihat kitanya dulu. Kita punya kapasitas apa belum untuk membalikkan, untuk mempresentasi atau untuk mempengaruhi orang yang kemudian lebih pintar, lebih dari kita. Kalau belum, nah karena tadi kita masih awal, masih new IPO kan, nah, latihannya kita dulu pada orang-orang yang kemudian uh, memungkinkan untuk kita ajak. Intinya seperti itu. Nanti kalau sudah terlatih, terus kemudian Bapak Ibu sudah baca buku skill visible, sudah terbiasa, barulah mencari orang-orang mungkin mencari peer above, orang yang lebih berpengaruh, orang yang lebih pinter, orang yang lebih punya, itu batas kita. Tapi sebelum ke sana, cobalah sebagai latihan orang-orang yang kita istilahnya lebih dominan dibanding mereka. Itu, istilahnya seperti itu. Atau mulailah melakukan pendekatan offline ke tetangga, ke teman, mulai menceritakan kelas BMR. Oh kemarin saya di WA itu ada grup kok bagus sekali ya. Saya baru tahu namanya SEF. Saya baru tahu namanya hukum-hukum alam. Saya baru tahu ternyata orang itu dipengaruhi oleh platform rezeki. Saya baru tahu ternyata orang ada namanya program bawah sadar dan program sadar. Nah, cobalah diskusi. Apa itu? Nah, kalau ada yang lah sebenarnya saya itu masih belajar, saya belum ngerti apa-apa. Kalau sampean minat, ini kebetulan ada grupnya dan sampean saya pikir sampean kan lebih pintar daripada saya. Sampean tak masukkan sana, coba sampean lihat-lihat, siapa tahu cocok. Seperti itu. Pendekatan dokter atau nanti kalau sudah expert, sudah kaitannya dengan Nutrilite, bisa pendekatan masalah. Eh, saya lihat jenengan ada diabetes ya, saya kebetulan ada vitamin dan bla bla bla. Nanti itu next training kita bahas lebih dalam. Intinya Anda hanya perlu menjalankan 3 sistem tadi, yaitu untuk mendapatkan penghasilan 25 juta. Itu aja diulang.
fokusnya mencari orang belanja, mencari orang belanja, mencari orang belanja, mencari orang. Dan kalau nantinya ada mencari orang ini tidak mudah, jujur tidak mudah, akan ada banyak penolakan, akan ada banyak hambatan, akan banyak cobaan. Namanya orang sukses tidak lempeng-lempeng. Kalau kalau lempeng-lempeng langsung bisa sukses, mungkin Bapak Ibu tidak sampai di sini. Karena Bapak Ibu mungkin sudah banyak mencoba di luar sana dan tidak sukses. Di sini pun juga seperti itu. Akan ada banyak hal yang kemudian menguji Bapak Ibu tentang konsistensi dan keseriusan Bapak Ibu. Tetapi dengan adanya sistem, dengan adanya komunitas, harapannya ini bisa saling membantu, bisa saling menguatkan, sehingga Bapak Ibu bisa tetap stay di sini. Dan yang paling penting, perlu dijaga vibrasi semangat. Nah, bagaimana menjaga vibrasi semangatnya? Ya, sering ikut training, sering ikut Zoom kalau butuh yang masih terkendala untuk tidak bisa hadir di pertemuan offline, ikutlah pertemuan. Ya, macam-macam bonus, macam-macam bonus di MB ini nanti akan dibahas lebih detail di sesi berikutnya. Saya hanya pengenalan bahwasanya di MB itu bonusnya banyak. Core plan, bonus dasar MB yang selalu ada di BISTEMI dan tidak pernah berubah. Kalau Bapak Ibu ditanya apa keunggulannya MB daripada ada dua yang lain, salah satunya ini. MB sejak berdiri sampai sekarang tidak pernah berubah-ubah online. Jadi kita bisa menyadarkan sistem bisnisnya di sini. Kalau di luar sana biasanya lagi in, terus kemudian dirubah. Yang kita ada dirubah, bukan dirubah, tapi ditambah kita. Dan di sini ada peringkat-peringkatnya. Kalau silver producer itu omset sampai sekian. Kemarin basic sudah saya sampaikan di presentasi. Ini tahapannya selanjutnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, bahwasanya kalau korban itu tidak berubah-ubah, yang 3% itu target omsetnya ya 350 BV, terus kemudian kalau kepingin bonusnya 6%, berarti harus menjangkau target omsetnya 1 juta. Bagaimana cara mengejar ini? Bagaimana cara mencapai ini next? Nanti di minggu depan kita akan ada training lagi untuk membahas tentang ini. Nah, ini di malam hari ini untuk new IPO, perkenalan aja. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu sistemnya tadi. Sebagai new IPO, apa yang perlu dipelajari dulu, Bapak Ibu harus bisa login, Bapak Ibu harus bisa tahu ini, Bapak Ibu harus bisa menjoinkan, Bapak Ibu harus bisa belanja, terus kemudian Bapak Ibu harus mulai belajar mengundang orang. Itu aja dulu. Tentang hitung-hitungan ini nanti sistem sudah dihitung, bukan kita yang hitung. Nanti kalau Bapak Ibu sudah belanja, itu akan otomatis terbaca oleh komputer. Kalau timnya belanja, nanti akan terbantu, terlangsung otomatis terbaca oleh sistem. Dan kalau ada tim belanja, Bapak Ibu akan dapat bonus berapa, itu sudah semuanya by system. Nah, tapi ini adalah penyemangat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa seperti ini, bonusnya seperti ini, kalau seperti ini, tapi hitung-hitungannya nanti di komputer sudah ada di sana. Nah, yang saya katakan tadi, bahwasanya kalau core plan, standarnya, kalau yang kiri ini standarnya tetap seperti itu. Lah, kita setiap ada event-event tertentu, ada namanya core plus, bonus-bonus tambahan. Nah, bonus-bonus tambahan ini bersifatnya incidental, artinya eventnya apa, berbeda caranya. Eventnya apa, berbeda caranya lah. Untuk tahun ini, dalam rangka menyambut ulang tahun MB di Indonesia yang ke-35, dan MB Global ke-70, mungkin mayoritas Bapak Ibu yang ada di sini belum ada yang 70, ada pun mungkin nggak banyak, ya kan? MB jauh lebih kebanyakan lebih tua dari kita, Bapak Ibu ya, dari kita yang hadir di sini. Tahu. Itu akan ada bonus namanya bonus Bron yang sudah dimulai dari bulan kemarin dan hari ini sampai nanti 2029. Kemudahan-kemudahan untuk bisa mendapatkan bonus lebih. Namanya ada Bron. Dari kalau untuk tahun ini, nanti yang tadi yang memilih nomor berapa tadi? Nomor 8, travel ke luar negeri, itu next-nya kita akan traveling ke Osaka, Jepang. Ya. Dan tahun berikutnya kita akan ke Wuxi, Cina. Dan tahun berikutnya ada ultah MB Indonesia yang ke-35 dan ada ultah MB Global ke-70. Momentum inilah yang ada core plus-nya. Ada cara-cara mudah untuk bisa mendapatkan nilai lebih dari sekedar core plan. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bonus core plan itu bonus yang tidak berubah lah. Cara mendapatkan keuntungannya ada banyak. Nanti ini bisa dibaca, bisa dibagi. Untuk para new IBO basic ini tidak akan saya bahas secara mendalam.
Jadi di MB itu core plan, ini core plan aja yang merah-merah ini. Core plan-nya aja artinya banyak, ada bonus keuntungan eceran kalau Bapak Ibu menjual dengan harga yang di katalog, ada keuntungan eceran kalau Bapak Ibu membangun omset, ada keuntungan performance namanya. Kalau Bapak Ibu nanti omsetnya sudah berlebih, itu ada bonus rewardnya, ada bonus ruby namanya. Terus kalau Bapak Ibu membangun tim, timnya juga sukses, nah, itu namanya ada bonus kedalaman, ada juga bonus kepemimpinan. Nah, kita memprospek orang, menjoinkan orang itu ada nilainya, bukan nilai dari dia langsung join terus langsung kita dapat, enggak ya. Kalau kita menjoinkan orang ini dan membantu orang ini untuk sukses, nanti kalau dia bisa sukses karena kita telah membantunya, nanti kan ada sedikit. Nanti kalau Bapak Ibu konsep perdagangan ada grocery retail, jadi kita dapat seperti itu cara perhitungannya. Kalau Bapak Ibu mungkin yang bisa yang sekarang jadi TKI, TKW bisa mensponsori di negara juga bisa ada namanya leadership bonus internasional. Nah, nah, itu bonus bulanan, bonus tahunannya ada namanya bonus emerald. Nanti kalau sudah besar, detail-detailnya akan saya bahas nanti. Ada bonus diamond, diamond plus, ada two-time cashword. Jadi two-time cashword itu biasanya kayak nanti November itu bonus tahunan. Belum dikasih uang, kasih uang gede banget. Seperti itu. Saya sudah dapat 6 kalian, 6 kali. Dan Corpus ini tiap tahun berbeda-beda formatnya. Selain juga ada bonus trip di bisnis ini, Bapak Ibu, teman-teman, para new IPO, prinsipnya melebar dan ke dalam. Artinya melebar, kita menjoinkan banyak orang, tetapi juga harus membantu mereka bertumbuh. Kalau melebar aja, kita mensponsori ini, yang ini baru disponsori, terus kita fokus mensponsorinya cari orang baru, ini yang disponsori tidak tahu apa-apa, tidak dibina, tidak diarahkan, nanti tahu-tahu hilang. Ya. Jadi seperti ini bentuk jaringannya. Nah, jadi dan sekali lagi di sesi ini saya katakan ini eh, dalam lingkaran merah itu bukan siapa yang duluan join, tapi siapa yang bekerja keras, mereka yang akan dapat bonusnya. Bapak Ibu belum tentu yang new IPO ini sekarang ini baru join, bisa jadi nyalip saya, bisa jadi nyalip upline-nya, bisa jadi secara bonus, secara hierarki tetap di bawahnya, tetapi secara bonus, secara pin levelnya, mungkin saya tetap diamond, mungkin Bapak Ibu bisa double diamond, bisa crown, bisa saja seperti. Jadi itu sudah banyak terjadi, ya, sudah banyak terjadi. Di sini sekali lagi bukan piramida, bukan siapa yang duluan join, tapi siapa yang bekerja keras dan siapa yang membangun solid team, melebar dan ke dalam, dia yang akan mendapatkan bonus terbanyak. Jadi kalau nanti sudah emerald kayak saya, terus kemudian ada tim di bawahnya, ada mungkin yang hadir malam hari ini, ada timnya Pak Sulaiman, ada timnya Pak Romi, ada timnya Pak Adi, ada timnya Bu Nur Khadijah. Dari sana kedalaman-kedalaman itu, Bapak Ibu akan dapat income. Ya, juga sudah emerald. Nah, gitu. Kalau yang saya lingkari kuning ini, ada di bawah saya ada 21%. Di bawah 21% bukan langsung 21% lagi, ada yang masih 3%. Disalib di bawahnya yang lingkaran merah di bawahnya. Dan kanan lingkaran kanan yang di bawahnya masih 0%, di bawahnya 0%, di bawah lagi ada yang itu tadi, yang seperti saya katakan tadi. Bisnis ini bukan sistem piramida, bukan siapa yang duluan join yang akan sukses. Tapi ada hitungan-hitungan tertentunya. Ya, bisnisnya adil. Strateginya minimal duplikasi ajak 3 orang. Dan bantu 3 orang itu untuk bisa mengajak 3 orang. 3 orang yang dibantu itu juga bantu lagi mengajak 3 orang. Begitu seterusnya. Nah, kalau sistem core plan saja tanpa core plus bisa sponsor 3 orang kemudian terbantu 4 orang dan masing-masing asumsinya belanja 8 jutaan. Bonusnya kalau dulu itu 150 juta. 150 ribu. 150 ribu. Sekarang bisa 500 naik. Kalau kemudian mereka bisa masing-masing
bisa menjalankan 3 orang, akan terkumpul 13 orang. 13 orang masing-masing bisa belanja 800-an minimal. Ini contoh ya. Contoh, bisa saja ada yang belanja 100, saja belanja 200. Ada yang belanja 5 juta karena mungkin kebutuhan suplemennya banyak. Ada yang kemudian belanja 10 juta. Saya rata-rata per bulan belanja sekarang itu 10 juta. Ya. Karena apa ya? Karena saya menanggung keluarga besar, semuanya butuh nutrien, semuanya butuh vitamin, semuanya butuh protein, keluarga mertua, keluarga kakak saya, keluarga adik saya, semuanya saya tanggung. Ya, nggak apa-apa, jadi tapi kadang saya tak tapi kalau masing-masing bisa mensponsor 3 orang, ada 13 orang, terbentuk omset 10 juta. Di bulan itu terbentuk omset 10 juta, Bapak Ibu dapat bonus 6%. Bonus 6% kalau korplat saja itu 500. Tapi dengan adanya program Core Plus, Bapak Ibu bisa mensponsori atau bisa mendapatkan bonus 1 juta. Nah, dari 13 orang tadi, mungkin berapa bulan berikutnya gitu ya, mereka berusaha juga mensponsori tiga, kemudian terbentuk 40. Dari 40 ini masing-masing belanja 800-an, kurang lebihnya, itu Bapak Ibu bisa terkumpul omset 40 juta, levelnya 12%, bonusnya 3,5 juta. Dari sini sebagai gambar, oh saya kepinginnya 2 bulan lagi, 5 bulan lagi kepingin pendapatan 5 juta Pak. Ya sudah, hubungi upline-nya Bapak Ibu, bikin kondonya Pak. Saya kalau untuk kepingin bonus 5 juta, saya harus merekrut berapa orang dari 3 tadi, terus kemudian membantu 3 tadi berkembang, seperti itu. Dipercepat. Oh, saya kalau tergantung orang lain kelamaan, saya punya tim besar, saya ketua organisasi, ya sudah. Bangun tidak hanya 3, mungkin sponsori langsung 20 atau 50. Dari 50 mungkin yang aktif 10 atau 20, dari 20 itu masing-masing mensponsori 2, cepat. Itu tergantung background kita masing-masing. Kalau kita sudah berpengalaman berorganisasi atau teman-teman yang sudah ikut MLM yang lainnya, dari Bapak Ibu sudah naik, begitu bersemangat, tahu-tahunya sistem berubah, mungkin bisa mencoba bisnis MB. MB sudah terbukti 70 tahun. Nah, itu seterusnya. Bapak Ibu kalau kemudian berkembang lagi, terus kemudian bisa 18%, bonusnya bisa 17 juta. Kalau dari 120 berkembang lagi, terbangun omset 150-an juta. Omset 150-an juta itu setara dengan SP. SP 6 kali namanya platinum. Kalau namanya platinum, nanti Bapak Ibu dapat reward. Reward pertama kembali ke Bali, ke Pulau Bali. Ya. Terus reward berikutnya biasanya ikut ALS. Nah, bonusnya aja kurang lebihnya 25 juta. Tergantung lebarannya lagi. Solid dari tiga kaki saja atau ternyata yang aktif terbangun tidak hanya 3 kaki tapi dari 10 karena mungkin basicnya organisasi lah. Dulu awal-awal membangun bisnis saya sering disalib bonusnya lebih banyak Pak Yanto daripada saya. Padahal Pak Yanto dari bawah saya. Karena apa? Pak Yanto mensponsori orang lebih banyak daripada saya. Awal-awal membangun seperti itu. Kemudian Pak Yanto juga seperti itu. Pak Yanto punya FL, FL-nya belum berkembang, Pak Yanto punya FL namanya Pak Yai Sapurti. Pak Yai Sapurti sudah berkali-kali bonusnya menyalip bonusnya Pak Yanto. Lagi-lagi itu kembali kepada siapa yang mensponsori paling lebih banyak, dia yang akan menikmati bonus jauh lebih besar. Ya, ini gambaran bonus korpusnya dan ini bisa dicapai 6 sampai 12 bulan. Kenapa kita sudah ada bukti 6 bulan bisa SP ada, 8 bulan bisa SP ada, 12 bulan ada bisa SP ada kalau saya lama, 2 tahun. Iya, ya, sekitar 18 bulan. 3 bulan perlu mensponsori, kuncinya sebulan perlu mensponsori 3 orang. Sebagai peringatan sebelum berakhir materi, kode etik MB bisnis penjualan langsung harus ada komunikasi antara pembeli dan penjual. MB juga menyediakan lapangan bermain yang adil. Jadi tidak boleh Bapak Ibu yang punya uang belanja di MB terus dipasang di etalase
tidak boleh. Kita bukan bisnis konvensional. Bapak Ibu mungkin dokter, Bapak Ibu mungkin bidan, Bapak Ibu mungkin atau mungkin sudah punya toko, belanja di diambil terus kemudian dipasang di etalase itu tidak boleh. Di salon mungkin yang tadi ada artis dia atau apa pengennya dipasang di produknya ditampilkan di salon tidak boleh. Ya, produk tapi tidak boleh dipajang secara terbuka, tidak boleh. Dipajang ruang tamu kita sendiri boleh. Tapi kalau di tempat-tempat kita jualan, di toko, di bengkel itu tidak boleh. Tidak boleh juga dijual di marketplace. Bahwasanya sekarang Bapak Ibu menemukan di sana ada banyak orang yang menjual, biasanya itu produknya nggak ada atau dan lain sebagainya. Ada banyak kasus atau Bapak Ibu kehilangan TV atau dan lain sebagainya. Mungkin harganya lebih murah. Nanti di next session nanti kita jelaskan. Produk MB boleh dipasarkan di di FB, tapi dengan ada syarat ketentuan berlaku, Bapak Ibu. Tidak bisa kita mencomot terus menjual di IG, tidak boleh. Tapi lebih kepada testimoni. Wow, kemarin tangan saya rasanya asap semua, tapi setelah saya pakai body lotion ini setelah memakan seminggu, ini kulit saya halus, itu boleh. Jadi semacam itu. Tapi kalau body lotion MW harganya sekian ini, nah, jualan seperti itu tidak boleh. Ah, nanti di next session kita bahas. Itu Bapak Ibu kode etik dan salah satu malam hari ini yang saya sampaikan untuk contoh leader yang sukses di bisnis ini, di mana yang dulunya punya kartu miskin terbanyak di kecamatannya, rumahnya dari bambu, dari gedek, pintu pintunya tidak ada pintunya, hanya kain saja, rumahnya ada di bawah sutet dan punya anak enam masih kecil-kecil. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah sering membaca kisah suksesnya beliau. Tetapi bagi Bapak Ibu yang masih baru, mungkin penasaran sama dia adalah Bapak Arafat yang kini bisa berubah menjadi orang yang terkaya di lingkungan kampung kecilnya, bisa membangun, istilahnya memperbaiki yang dulunya tanah di depan rumahnya di gang itu dari tanah aja, sekarang minimal di makadam, bukan hot mix, tapi sudah bagus. Terus beliaunya sekarang yang dulunya terkenal kalau mencari sinyal itu kesulitan, harus pakai wajan atau mencari ke tempat keluar kampung agar bisa belajar mempelajari materi, apalagi kalau ikut Zoom dia harus pindah tempat. Nah, sekarang dia malah dari situ dia punya inspirasi, bonusnya dari MB sekarang dia punya uh, usaha penyalur WiFi BTS tower kecil-kecilan dan juga punya mobil. Ini salah satu inspirasi yang sangat luar biasa, sangat fenomenal dari orang yang awalnya join di bisnis ini kita anggap sebelah mata atau di BMR dianggap sebelah mata, bahkan di BMR begitu materi sempat dikeluarkan dari grup oleh upline-nya karena di grup itu dia tidak menyimak materi tapi malah jualan jualan tanah waktu itu karena kebetulan dia punya tetangga tanahnya dijual terus dia dia iseng di grup WA itu dia informasikan untuk dijual terus sama upline-nya itu dia dikeluarkan tapi oleh upline-nya kalau dulu memang kalau sudah keluar itu tidak serta-merta langsung dikeluarkan tapi dikeluarkan dulu dari grup terus kemudian dijapri mohon maaf Pak Rahmat grup ini bukan untuk jual-jual tapi grup ini untuk serius belajar mungkin kalau Bapak Rahmat bisa jual-jual bisa di tempat grup yang lain tapi di grup ini agar jualannya laris vibrasinya bagus mungkin perlu belajar mungkin kalau Pak Rahmat mau berminat seperti itu saya masukkan lagi lah kemudian Pak Rahmat menjawab mau dan masuk lagi terus kemudian belajar dengan serius terus kemudian eh, joinnya dengan cara beliaunya menjual jasa servis apa itu kipas angin kalau tidak salah kan dia jasa reparasi di kampung terus kemudian eh, dapat upah
kemudian untuk join. Nah, dia berbulan-bulan, bulan-bulan pertama kedua belanjanya juga yang sangat murah-murah waktu itu, yang blister yang kecil. Tapi dia agar meyakini kalau bisa sukses di bisnis itu. Kemudian dia ngeloyak setiap hari, dia cari nomor WA, cari nomor WA, diundang, diundang, undang. Itu ya awal-awalnya dari ratusan undangan tidak ada yang respon, dari nggak ada yang join, nggak ada yang respon, menolak dan lain sebagainya. Tapi dia tidak menyerah. Pada akhirnya dia menemukan satu dua orang yang kemudian mau join dengan kegigihannya. Saya pikir ini salah satu inspirasi untuk Bapak Ibu para IPO, baik yang baru maupun yang sudah lama, untuk terus konsisten gigih. Nanti insya Allah itu bagian dari ikhtiar kita, bagian dari usaha kita, insya Allah Tuhan akan menjawab itu. Kalau kita terus berusaha menunjukkan keseriusan kita. Bisa jadi kita mengundang 100 orang, 200 orang tidak ada yang respon. Itu mungkin Allah atau Tuhan sedang menguji kita. Seberapa butuh kita terhadap 9 motivasi hidup kita tadi. Kadang-kala kita punya keinginan tapi lemah dalam mengupayakan. Ya, itu ini untuk IPO yang kemudian belanja bulan ini dan di struk belanjanya ada nama platinumnya saya, Fauzinatul Asrori, itu bukan yang lain ya. Itu kalau Bapak Ibu mau belanja dan hasil belanja mau diceritakan di Jabrik saya, bikin testimoni lebih dari 100 kata. Kenapa memilih itu, kalau memilih blister, kenapa memilih blister, kalau membeli deodoran, kenapa beli deodoran? Mungkin Pak saya aktivitasnya saya sering di outdoor, saya ajol, saya jadi saya untuk menjaga agar pelanggan saya nanti tidak kena bau keringat saya menjaga diri agar kemudian untuk terus kemudian memakai deodoran, itu alasan saya. Setelah pakai, alhamdulillah ternyata itu coba ditulis. Nanti ada foto sebelum dan kalau Bapak Ibu mau melakukan itu, nanti ada reward, ada sedikit giveaway dari saya untuk IPO yang ada struktur tulisan platinumnya Fauzinatul Asrori. Untuk yang lainnya silahkan hubungi platinum yang ada program seperti itu apa tidak. Ya, itu kesimpulan teknisnya menjadi new IPO. Saya ulang lagi, belajar login. Ya, belajar untuk new IPO, belajar login web. Yang kemudian belajar belanja. Yang ketiga, belajar mengundang. Ya, yang keempat, belajar mengawal mereka, japri-japri, intinya ke sana. Yang keempat, belajar mengundang dari yang dijapri-japri itu bagaimana mengarah ke closing, belajar. Jadi kalau sudah closing, Bapak Ibu harus belajar cara menjoinkan, belajar. Tidak harus langsung bisa, tapi harus belajar. Bisa ada yang 1 bulan nggak bisa-bisa sudah bisa mensponsor banyak orang, tapi belum bisa menjoinkan, terus minta tolong apa, nggak apa-apa, tapi teruslah belajar. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan kita, itu kuncinya ke sana. Ada kok yang bisa menjoinkan, ada merekrut sampai 20 orang tapi belum bisa menjoinkan. Ada, tapi terus belajar. PR-nya terus belajar. Mau sampai kapan tidak bisa kan seperti itu. Dengan kita bisa itu, kapasitas kepemimpinan dan rasa lega di dalam hati kita akan naik. Vibrasi kita akan naik. Itu kuncinya. Ya. Nah, next session nanti di mungkin Jumat malam Sabtu kita akan ada training selanjutnya tentang training di FCA dan training tentang IPO. Jadi Bapak Ibu yang new IPO malam hari ini, nanti malam Sabtu insya Allah malam nanti tunggu informasi berikutnya. Saya anggap sudah menjadi IPO lama dan kita akan belajar tadi yang saya singgung-singgung tadi. Ya, kita akan belajar bagaimana mendalami cara prospecting, bagaimana mempelajari tadi Conflus agar dapat Conflus itu gimana Pak? Yang agar bonusnya tidak cuma 150 tapi bisa 500, itu bagaimana Pak? Nanti kita bahas ya detailnya. Agar bisa segera dapat Pak. Saya kebelet kepingin tahun ini segera punya minimal ya nggak usah banyak-banyak lah, 5 juta lah. 6, dalam 5 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Gimana cara? Nanti kita bahas. Ya. Atau Pak, saya kepingin akhir tahun ini saya bisa dapat reward jalan-jalannya yang katanya ke Bali atau yang katanya nanti ke Osaka, itu gimana caranya? Nanti kita bahas ya. Strateginya kita bahas. Oke, Bapak Ibu,
teman-teman, adik-adik, para new IBO yang hadir malam hari ini, saya tidak mengadakan tanya jawab di Zoom ini. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan disampaikan ke upline-nya atau disampaikan di grup, biar nanti dikompil oleh upline-nya, oleh leadernya. Nanti jika memang ada problem-problem yang tidak terselesaikan oleh upline-upline-nya Bapak Ibu atau oleh pelatih Bapak Ibu, nanti kita angkat di Zoom berikutnya. Kita bahas bareng-bareng. Ya, akhir kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.